Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Keputusan pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota negara ke Nusantara, wilayah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, sontak mendapat sorotan internasional. Indonesia is set to move its capital to eastern Borneo, replacing the crowded megacity of Jakarta. Le gouvernement prévoit depuis 2019 de déplacer la capitale dans la province de Kalimantan sur l'île de Bornéo. تتمثل ببناء عاصمة أخرى. هذه العاصمة تسمى نوسانتارا. บนเกาะชวานะคะย้ายไปในพื้นที่ของนูซันตาราที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวค่ะ में बनाई जाएगी और यह जगह होगी Nusantara. Новая столица получит имя Нусантара. It will move from Jakarta to Borneo Island's East Kalimantan province. Palangkaraya on the island of Borneo. Presiden Joko Widodo berada di Ibu Negara Baharu Indonesia untuk bekerja secara simbolik di pejabat baharunya di Nusantara. Reaksi yang sebenarnya wajar, cukup beralasan dan bisa dimengerti. Karena perpindahan ibu kota sebuah negara selalu akan dikaitkan dengan alasan geopolitik sebagai motif dasar dalam konteks hubungan internasional. Selain membahas alasan di balik pemindahan tersebut, pemberitaan media internasional juga mengangkat kekhawatiran dan dampak negatif terhadap negara dan kawasan regional di sekitarnya. Ia dipastikan akan mempengaruhi sistem pertahanan dan keamanan negara lain. Setidaknya saat ini, ia telah menimbulkan kekhawatiran negara tetangga, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Di kawasan-kawasan di Sabah Sarawak ni. So, keperluan untuk menambah itu kan dah ada dalam perancangan dan ini akan dilakukan secara berperingkat. Pemindahan ibu kota, yang tentu saja akan diikuti pemindahan besar-besaran kekuatan angkatan bersenjata untuk kebutuhan pertahanan, akan menjadi sumber ketidakamanan bagi ketiga negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia tersebut. Menjadi security dilema, karena mereka tidak bisa memastikan apakah peningkatan militer yang dilakukan Indonesia memiliki tujuan defensif atau ofensif. Apakah harus diinterpretasikan sebagai sebuah ancaman atau tidak? Dan apakah cukup direspons dengan tenang, atau harus diimbangi dengan peningkatan kekuatan militer serupa? Meskipun hubungan Indonesia dengan ketiga negara itu saat ini cukup baik, namun sejarah membuktikan bahwa beberapa kali terjadi ketegangan, bahkan konflik bersenjata, khususnya antara Indonesia dan Malaysia. Konflik yang paling terkenal, tentu saja konfrontasi Ganyang Malaysia, yang digaungkan Presiden Soekarno melalui pidatonya yang berjudul Dwi Kora pada tahun 1963. Pada saat itu, Indonesia melakukan operasi militer dengan mengirimkan pasukan ke Sabah dan Sarawak, dengan tujuan mencegah pembentukan Federasi Malaysia, sekaligus untuk mengusir pasukan Inggris. Tidak hanya di Kalimantan, Indonesia juga mengirim marinirnya untuk meledakkan bom di Singapura. Konflik lainnya terjadi berkaitan dengan sengketa wilayah perbatasan, yaitu sengketa Pulau Sipadan Ligitan, dan sengketa perairan Ambalat. Meskipun sengketa Sipadan Ligitan telah dianggap selesai, melalui putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002, yang menetapkan bahwa Malaysia lah yang berhak atas kedua pulau tersebut. Namun sengketa menyangkut perairan Ambalat, hingga saat ini masih berlangsung. Gesekan militer antara kedua negara pun masih kerap terjadi di perairan tersebut.
Satu faktor terkini, yang kemungkinan besar menjadi security dilema bagi Malaysia, adalah ketidakseimbangan kekuatan dan kondisi antara Tentara Nasional Indonesia dengan Angkatan Tentara Malaysia. Saat mana anggaran pertahanan Malaysia mengalami penurunan hingga lebih 20%. Sebaliknya, anggaran pertahanan Indonesia mengalami kenaikan lebih 2 kali lipat dari anggaran pertahanan Malaysia. Adanya sejarah konflik dan ketimpangan kekuatan serta kondisi pertahanan kedua negara, tak bisa dipungkiri, Malaysia akan terganggu dengan peningkatan kekuatan angkatan bersenjata Indonesia di wilayah ibu kota baru tersebut. Apalagi jika mengingat hubungan pasang surut dan tidak baik-baik saja antara pemerintahan pusat Malaysia di Semenanjung dengan pemerintahan wilayah Sabah dan Sarawak di Pulau Kalimantan, yang makin lantang menuntut pemerataan pembangunan dan keadilan. Gas distribution ya, kita ada undang-undang sebelum Malaysia. Kadang-kadang kita terdengar suara-suara Sabah Sarawak, lebih baik kita keluar daripada Malaysia, dari Semenanjung. Sebab mereka anak tirikan kita. Dilema ini memicu perdebatan di masyarakat, hingga para politisi di parlemen Malaysia. Sebagian masyarakat dan politisi Sabah dan Sarawak menyambut baik pemindahan ibu kota Indonesia tersebut, dan berharap akan berdampak terhadap pembangunan infrastruktur utama ibu kota, yang akan menghubungkannya dengan wilayah Sabah dan Sarawak, sehingga dapat memicu dan meningkatkan pembangunan, juga perekonomian mereka menjadi sejajar dengan wilayah-wilayah lainnya di Semenanjung. Sementara sebagian masyarakat dan para politisi di wilayah Semenanjung lebih menunjukkan sikap kekhawatiran. Sebagian di antaranya menilai kehadiran ibu kota baru Indonesia akan menjadi ancaman serius atas integritas nasional Malaysia. Malaysia-Indonesia akan lebih anjal dari segi kerjasama keselamatan sepadan sesuai dengan pembangunan inklusif Nusantara. Akhirnya akan touch Sabah ekonomi, Sarawak ekonomi. Pemerintah Malaysia sendiri, sejak jauh-jauh hari menyusul keputusan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan, telah mengantisipasinya. Di era pemerintahan Perdana Menteri Ismail Sabri, mereka telah membentuk satuan tugas gabungan untuk merencanakan dan memantau perkembangan perbatasan di Sabah dan Sarawak, sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Ini akan tambah lagi. If you ask me by the numbers now, I will not be able to tell you, but there will be a significant number of increase of this post. Kita akan berusaha untuk menjadikan daripada 5 batalion kepada 7 batalion. Pertemuan Dewan Khusus tentang Perjanjian Malaysia 1963, yang melibatkan kedua Menteri Utama Sabah dan Sarawak juga digelar. Mereka membahas isu-isu terkait keamanan perbatasan dan imigrasi di semua titik masuk antara kedua negara. So I think what is important is for the benefit of the Sarawakian and the Sabah and the nation at large. Angkatan bersenjata Malaysia mulai mempersiapkan strategi pengamanan, menyambut rencana pemindahan ibu kota Indonesia. Penguatan dan pengetatan keamanan, dengan menambah pos penjagaan dan personil yang dilakukan sejak 2 tahun lalu, di sepanjang 2000 km wilayah perbatasan dengan Indonesia di Kalimantan. Mereka klaim sebagai langkah antisipatif perlindungan negara dan wilayah perbatasan paling efektif. Ya, pemindahan ibu kota memiliki dampak luar biasa bagi Indonesia dan juga negara-negara tetangga kita. Persaingan geopolitik akan selalu muncul, utamanya dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Potensi rivalitas terbesar tentunya adalah dengan Malaysia.
Jika merasa terganggu, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat peningkatan kekuatan militer Malaysia di Sabah dan Sarawak. Sebuah kondisi yang kemudian secara ironis bisa berbalik menjadi security dilema bagi Indonesia. Konteks geopolitik memang selalu menjadi alasan. Kita dilawan atau kita melawan. Menawarkan langkah, kita defensif atau kita ofensif. Namun, ia juga merekomendasi kita mengambil keuntungan atau kita menghindari konflik dan peperangan. Pilihan bijak terkait hal ini sangatlah diperlukan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam.